Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di IDX Channel di segmen Create Create Up. Up. Dan saya sudah bergabung dengan Prasetyo lagi nih untuk membahas satu tema nih Pras. Kali ini di Create Up, kali ini kita akan bahas tentang education technology ya, yang berbasis gamification dan juga extended reality. Nah ini bicara soal belajar ya. Kalau Pras ini sukanya belajar dengan metode apa? Kalau saya kombinasi, baik yang konvensional juga menggunakan digital. Karena masih senang ya? membaca secara langsung lewat buku aja. Apalagi kalau lihat ada gambarnya, ada visualnya, mungkin itu jauh banget. lebih menarik ya kan. Nah sudah hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini ada Bapak Windy Kresna Wijaya, CEO of Prime Skills. Selamat pagi Mas Windy. Ya, selamat pagi Mas Windy. Selamat pagi Pak Pras, Bu Kezia. Ya, salam sehat. Salam sehat. Hai Mas Windy, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mas Windy, kita bicara soal Prime Skills. Mungkin banyak pemirsa IDX Channel yang belum mengenal apa itu Prime Skill dan juga education teknologi dengan gamification. Boleh dijelaskan, sharing sedikit Mas Windy? Oke, jadi Prime Skill sendiri berdiri sebagai salah satu roda gitu ya untuk bisa menggerakkan edukasi berbasis teknologi di Indonesia melalui teknologi-teknologi imersif yang dikembangkan, yaitu adalah VR, AR, dan juga learning platform lainnya sebagai teknologi pendukung. Sehingga harapannya banyak masyarakat, especially mungkin di Indonesia, bisa semakin menjangkau pembelajaran berbasis lewat teknologi, dan juga pembelajarannya sendiri juga bisa semakin menyenangkan melalui gamification yang kita buat gitu ya. Jadi harapannya pembelajaran ini semakin dapat diserap dengan baik, semakin dijangkau dengan banyak masyarakat. Jadi ya edukasi ini akan semakin jauh lebih meningkat gitu ke depannya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi demand-nya seperti apa? Mengingat sekarang kan digitalisasi sudah merambah semua generasi begitu ya di tanah air. Apakah kehadiran dari EduTech ini juga memberikan satu ya solusi lah bagaimana pembelajaran kita bisa di mana saja, kapan saja begitu? Betul, betul. Memang sebenarnya belakangan ini perkembangan teknologi, apalagi EduTech ini berkembang luar biasa pesat gitu ya di Indonesia. Saya yakin demand-nya juga sangat besar dan jika kita bisa memberikan value-value lebih atau utilisasi yang memang jauh lebih meningkat dibandingkan pembelajaran konvensional ataupun in-class training gitu ya, itu akan jadi demand yang pasti akan lebih besar lagi ke depannya. Karena kalau kita lihat sudah banyak yang memberikan forecast baik dari Indonesia ataupun dari luar seperti PwC. Kalau kita lihat itu demand untuk edukasi akan terus berkembang pesat, apalagi ketika kita bisa memberikan utilisasi yang jauh lebih besar gitu ya. Di Prime Skill sendiri, sejak tahun lalu kita sudah punya banyak mitra-mitra bisnis yang secara kontinu mengembangkan modul berbasis XR ini gitu ya. Salah satunya adalah mungkin kalau saya bisa sebut ada Bank CIMB Niaga, tadi sempat dilihat. Nah, Bank CIMB Niaga ini sudah memberikan pembelajaran imersif bagi seluruh karyawannya di Indonesia dengan lebih dari 300 perangkat yang sudah kita sebarkan se-Indonesia, dan secara akumulasi karyawannya tersebut sudah menyelesaikan lebih dari 6.000 modul pembelajaran dalam waktu 1 tahun terakhir. Gitu. Jadi tentunya banyak banget, nggak cuma dari sisi corporation, tapi juga ada dari sisi industri pendidikan. Seperti yang kita lihat, ini ada juga kita kerjasama dengan universitas, salah satu universitas di Jawa Timur, yaitu Universitas Kristen Petra, yang mengembangkan Digital Institute agar bisa masyarakat ataupun siapapun gitu ya, bisa merasakan pembelajaran berbasis game gitu ya. Iya, Mas Windy, ini menarik. Saya ingin kulik lebih jauh nih. Kalau kita bicara mengenai materi pembelajaran yang diberikan ini, Mas Windy, itu apa saja sih? Apakah pelajaran sekolah, kemudian skill perusahaan, begitu kaitannya dengan kemampuan yang akan ditingkatkan dari SDM perseroan pun sebenarnya bisa ya menggunakan aplikasi ini? Betul. Sebetulnya kalau pengembangan teknologi ini hanya sebuah alat gitu ya, sebuah tools di mana kita bisa menggunakannya untuk bisa memberikan value lebih. Sehingga harapannya industri apapun juga bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, Prime Skill sendiri karena bergerak atau berfokus terhadap pengembangan soft skills, leadership, onboarding, dan training lainnya, itu bisa terus menyerap tidak hanya di perseroan, tapi juga di industri pendidikan, bahkan dari masa dini gitu ya, dari sekolah dasar, menengah, SMA, dan sekarang kita lihat skill-skill ini kan juga tentu diperlukan untuk mereka bisa dari sekolah mengenyam pendidikan terus bisa mulai bekerja. Sehingga harapan besar kami dengan adanya pengembangan soft skills dari industri pendidikan dan juga industri
eh, pekerjaan gitu ya atau perseroan, kita bisa meminimalisir skill gap gitu. Jadi mereka setelah lulus mereka udah langsung siap kerja, mereka sudah langsung paham bagaimana sih simulasi atau saat kita bekerja gitu. Oh ya, berarti memang karena belajar itu bukan hanya ketika di sekolah ya, Iya, Pras ya, betul. tapi juga ada pengembangan soft skill ketika kita masuk dalam dunia kerja. Nah, kalau dari sektornya sendiri, Pak Mas, bagaimana kayak sektor apa saja yang sebetulnya bisa digarap dengan EduTech ini? Dari sisi perusahaan apa saja atau perseroan seperti apa yang kemudian bisa ditangkap oleh Prime Skills? Oke, sebenarnya kalau dari sektor atau industri itu sangat beragam gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat XR atau VR gitu ya. Awalnya bahkan ramai dengan basis orang bermain game. Orang bikin game untuk bermain lewat virtual reality, XR gitu ya. Dan kita lihat banyak orang yang dengan alat tersebut bisa memberikan pemahaman dengan super cepat dan juga itu didukung dengan data-data dari PwC yang dia kasih lihat jauh lebih cepat menyerap ilmu 4 kali dibandingkan e-learning ataupun juga dengan in-class training dan juga beberapa fakta-fakta lain yang sudah dilakukan riset. Sehingga kita lihat sebenarnya semua industri, apalagi dengan adanya XR, teknologi XR ini cukup komprehensif, saya bisa bilang, karena biasanya orang kan kita punya gaya belajar masing-masing, ada yang jauh lebih ke auditori, ada yang jauh lebih ke visual, ada juga yang lebih ke kinestetik. Nah, dengan adanya teknologi XR ini dibantu dengan perangkat-perangkatnya, ketiga hal tersebut, gaya belajar tersebut bisa kita masukkan dalam satu kesatuan sehingga orang yang lebih cenderung auditori bisa dapat ini dengan maksimal, orang dengan visual bisa dapat maksimal. Dan yang lebih penting lagi ketika orang yang juga punya gaya belajar kinestetik, ini juga bisa belajar jauh lebih maksimal karena dia sambil gerak, dia sambil langsung simulasi, memperagakan secara gestur tubuh juga gitu. Tidak hanya dia melihat dari layar 2 dimensi. Seperti itu. Oke, lantas apa yang membedakan Prime Skills ini dibandingkan dengan aplikasi edukasi lainnya? Ya, Mas Winnie, kita akan lanjutkan kembali ini. Kalau kita cermati dengan tadi, apa sih sebenarnya yang membedakan aplikasi EduTech begitu ya dari Prime Skills ini dibandingkan dengan aplikasi lainnya? Tadi Anda sudah jabarkan sebelumnya. Jadi saya penasaran sebenarnya apakah ini menjadi suatu keunggulan akhirnya yang ditawarkan bagi pengguna ini? Silakan. Betul. Jadi Prime Skills ini melihat kebutuhan training ini tidak boleh setengah-setengah gitu ya. Jadi kita di Prime Skills ini membuat sebuah end-to-end solution baik dari membuat modul pembelajaran, penyediaan perangkatnya, tim support kita untuk bisa membantu adaptasi teknologinya dan juga purna jual serta platform-platform learning lainnya. Sehingga dari end-to-end ini tidak ada learning loss dan kita juga bisa monitor perkembangan learning setiap pembelajar. Jadi itu yang kita lihat itu jadi suatu hal penting gitu ya bagi seluruh baik perseroan maupun industri pendidikan. Mungkin salah satu yang menjadi highlight ini yang menarik buat kami pribadi juga ya, juga pemirsa IDX Channel, adalah terkait gamification-nya nih Mas Windy. Nah, ini bagaimana soal gamification dan virtual reality ya, extended reality, extended reality. Nah, ini seperti apa Mas Windy? Oke, jadi XR ini tadi yang saya sempat sampaikan dikenal sebagai orang bermain game gitu ya, pakai VR buat main game, pakai AR buat main Pokemon dulu gitu ya, kemana-mana gitu. Nah, kita lihat dengan orang bermain itu kok kayaknya mereka bisa dari sejak dini udah main game gitu ya, rasanya kok udah langsung pintar gitu. Ternyata mereka tuh pada saat bermain game tuh menyerap segala hal itu jauh lebih cepat karena antusiasme mereka pada saat bermain game. Nah, antusiasme itu kita ingin bawa untuk mereka juga bisa sambil belajar. Makanya kita sebut setiap modul pembelajaran kita buat harus berbasis gamification sehingga mereka tuh nggak berasa sedang belajar gitu ya, yang harus kayak dipantau, harus ada nilainya, tapi mereka seakan-akan, sambil main, saya lagi main nih, tapi gimana saya main bisa dapetin, saya jadi pemenang, saya jadi skor tertinggi, itu yang mereka rasakan sehingga dapat sisi fun-nya, dapat pembelajarannya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan tadi beberapa keunggulan yang dimiliki begitu ya, Kezia dan juga Mas Windy, Anda melihat bagaimana dengan target dari aplikasi ini ke depan begitu? Sejauh mana juga respon yang diberikan oleh masyarakat pengguna aplikasi ini mungkin bisa dijelaskan nih Mas Windy? Oke, sebenarnya kalau kita lihat apakah efektif gitu ya modul pembelajaran berbasis XR dan gamification ini, kita lihat nggak cuma kita yang melakukan dan juga ada banyak perusahaan, especially mungkin di luar negeri gitu ya. Dan ini
sudah langsung dilakukan riset sama PwC mulai dari 2020 hingga 2022 kemarin. Dan kita lihat mereka sendiri mengklaim bahwa karyawan maupun pembelajar yang menggunakan metode pembelajaran berbasis XR ini bisa 4 kali lebih cepat di training gitu ya. Mereka jauh lebih confidence terhadap apa sih yang mereka telah pelajari, dan secara emosional misalkan mereka belajar tentang bagaimana menangani nasabah gitu ya. Mereka kan jauh lebih pede, mereka kan jauh lebih siap gitu ya secara emosional. Mereka pasti akan jauh lebih fokus karena perangkat ini dalam tanda kutip memute-kan perangkat-perangkat lain yang ada di sekitar kita. Kita nggak jadi buka handphone dulu atau buka yang lain dulu. Dia akan benar-benar fokus terhadap modul pembelajaran yang ada di depan dia. Dan terakhir, yang paling penting adalah ketika modul pembelajaran ini dibuat untuk penggunaan secara besar, cost-nya ini akan jauh lebih efektif gitu ya dibandingkan pembelajaran konvensional ataupun pembelajaran lain. Oke, berarti ini secara tidak langsung bicara soal bye-bye training membosankan ya merasanya. karena kan kadang orang bilang teori sama prakteknya beda. Tapi justru dengan ini menyuguhkan istilahnya virtualnya secara langsung ketika pada saat trainingnya. Lebih kepada karena kayaknya sih saya ngelihatnya teori langsung praktek ini. Iya betul, jadi langsung ya satu paket. Nah Mas Widi mungkin secara singkat bagaimana target Prime Skills ke depannya? Oke, harapan besar kita dengan banyaknya teknologi ini, kita mau bikin edukasi ini bisa dijangkau dengan masyarakat semakin banyak dan memberikan utilisasi yang jauh lebih besar dengan teknologi-teknologi yang dilakukan saat ini gitu ya. Prime Skills sendiri kalau kita lihat logonya adalah sebuah gear yang dimana kita ini hanya satu part dan kita ingin ajak seluruh rekan-rekan, seluruh partner untuk juga bisa turut membantu, tidak hanya menjadi mitra bisnis kami, juga jadi pengembang agar kita bisa sama-sama membangun Indonesia jauh lebih baik dari sisi edukasi. Prime Skills sudah siap? Apakah Anda sudah siap? Wah, itu pertanyaannya itu kan. Apakah Anda sudah siap? Karena memang teknologi itu tidak bisa kita hindari ya. Betul. Itu suatu keniscayaan dari Sabang sampai Merauke. Siapa sih yang sudah tidak mengenal lagi internet begitu apalagi saat ini ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Windy sudah hadir bersama dengan kami. Sukses terus untuk Prime Skills ke depannya. Ya, salam sehat Mas Windy. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik pemirsa, sebelum kita menutup pada pagi hari ini, langsung saja kita simak update kinerja pergerakan dari indeks sesi 2. Baik. Ini dari IHSG. Itu dia untuk indeks harga saham gabungan ya pada sesi pertama dari perdagangan hari ini. Indeks harga saham gabungan nampaknya masih melanjutkan penguatan, masih bertahan di zona hijau. Demikian juga dengan Jakarta Islamic Index begitu ya, masih mengalami penguatan dan juga LQ45 yang masih bergerak positif. Ya, selanjutnya dari top gainers, ada Antam, juga Bank Sentral Asia, BBRI, MDKA yang dominasi perbankan begitu ya nampaknya untuk top gainer. Dan selanjutnya saham-saham top loser hari ini ada BRMS, kemudian BRPT, Astra International dan PBRX. Itu dia saham-saham yang sudah terkena aksi profit taking pagi hari ini. Selanjutnya dari pergerakan sektoral bisa kita lihat di layar Anda. Jadi penguatan untuk sektor teknologi, infrastruktur, properti, dan energi masing-masing 0,94%, 0,69%, 0,06%, dan 0,04%. Itu dia update dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan Kezia ya, kita sudah 90 menit ya menemani pemirsa begitu ya pada hari ini dengan beragam informasi dari pasar modal. Kemudian tadi ada emiten yang baru saja IPO dengan lengkap kinerja-kinerja yang disampaikan. Ya betul, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan saya Kezia 7. Ya, dan saya Prasetyo Wibowo. See you in the morning.